kondisi sehat ya, insya Allah. Oke, saya Adelia Oktora di sini akan menjadi host pada acara hari ini, akan menemani teman-teman semua berbincang santai, belajar bareng malam ini. Terima kasih saya ucapkan juga kepada teman-teman semua yang telah hadir. Sahabat Permata Hati telah hadir tepat waktu sebelum mulai bahkan ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita, Mbak Zakia Darojah. Setelah ini saya sebutkan susunan acaranya. Seperti biasa, ini adalah talk show ya, jadi nanti kita akan bincang santai dengan narasumber. Teman-teman nanti misalkan ya ketika kita lagi bincang santai boleh banget ikut nimbrung atau bertanya lewat kolom chat di setengah jam pertama, karena nanti setelah setengah jam kedua teman-teman juga boleh ngobrol bareng sama narasumber kita. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mau ikut sharing, silahkan ya, kami persilahkan. Nah setelah itu nanti sebelum ditutup akan ada sesi foto bareng. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke sesi talk show, saya mau perkenalkan dulu nih acara ini sebenarnya apa sih. Nah, seperti sudah teman-teman lihat ya di flyer, ini adalah Coffee for Change, yang mana Coffee for Change ini adalah acara yang rutin diadakan oleh komunitas Permata Hati. Insya Allah diadakan 2 bulan sekali ya, yang mana acara ini tidak hanya untuk member tapi juga untuk umum gitu. Jadi kami mengadakan acara untuk merangkul teman-teman semua dengan tema-tema yang menarik tentunya. Kami juga nanti akan mengundang bintang tamu yang berbeda-beda di setiap acara Coffee for a Change ini. Nah, selanjutnya saya juga akan perkenalkan komunitas Permata Hati. Mungkin di sini banyak ya teman-teman yang baru pertama kali datang atau pertama kali mengikuti nih acara komunitas Permata Hati. Apa sih komunitas Permata Hati itu? Nah, sebenarnya komunitas Permata Hati ini adalah wadah bagi para wanita, khususnya pejuang buah hati atau wanita manapun nih yang mau ikut belajar untuk saling berbagi dan bersinergi agar dapat menerima dan berdamai dengan tantangan kehidupan sehingga akan menjadi pribadi yang lebih produktif, bahagia, dan penuh dengan energi positif. Nih, saya malam ini semangat banget nih, soalnya sudah lama sekali ya libur di acara Permata Hati. Mungkin member-member juga pada ini ya, menyadari kita udah libur agak lama dan ini adalah pertama kalinya lagi sebelum batch kedua dimulai gitu. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita malam ini. Apakah sharingnya sudah muncul ya? Sudah ya, insya Allah. Nah, narasumber kita malam ini adalah bintang tamu kita ya. Malam ini adalah Mbak Zakia Darojah, yang mana Mbak Zakia ini adalah praktisi pemberdayaan diri, juga seorang penulis, dan owner SK Publishing, partnership, SK Consulting, dan self-empowerment dan spirituality enthusiast. Mbak Zakia ini berdomisili di Yogyakarta dan statusnya menikah. Oke, baik, saya akhiri stop share. Sebelum mulai ngobrol-ngobrol nih, saya ingatkan, saya himbau lagi kepada para peserta untuk memute suaranya, dan bila memungkinkan bisa menghidupkan videonya gitu. Oke. Masih dilanjutkan ya sesi perkenalan di chat. Sebentar ya. Oke. Baik, kita mulai ngobrol-ngobrol. Halo Mbak Zaki.
Halo Apa Mbak kabar? Adel, Alhamdulillah baik. Mbak Adel sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak, sehat. Sekarang rajin minum kombucha pemberian Mbak Zaki. Bismillah ya, sehat terus. Oke. Oke, bentar Mbak. Mbak Zaki. Oke. Baiklah. Ini ya. Ini ya udah nggak apa-apa. Tadi Gimana tadi Mbak Adel? tadi saya berusaha mengatur spotlight jadi biar yang muncul itu 2, tapi hilang terus ini. Kenapa ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Ini udah benar kayak gini. Oh, udah bener kayak gini. Ya. Di tampilan saya aja berarti ya yang ini. Ya karena kita live juga di YouTube ya. Oke, baik. Nah, mulai kita ngobrol-ngobrol nih Mbak Zaki. Masuk dulu ya ke judulnya, sesuai dengan judul kan. Judulnya itu berdamai dengan pasangan nih. Jadi saya mau kepo-kepo dulu nih Mbak Zaki sendiri ini gimana sih? Apakah merasa sudah cukup berdamai dengan pasangan? Itu gimana sih Mbak, mudah atau enggak? Terus perjuangannya itu gimana Mbak? Sampai bisa kira-kira ya menurut Mbak Zaki mencapai nih berdamai dengan pasangan. Oke, terima kasih Mbak Adel. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini banyak Waalaikumsalam. yang baru ya. Ada dari mana tadi ya? Ada dari Bekasi, dari Bali, dari mana aja itu tadi ya. Terima kasih sudah mau belajar bersama kita di sini ya. Bersama Permata Hati. Nah, ini pertanyaannya Mbak Adel nih, apakah saya sudah merasa berdamai apa belum dengan pasangan kayak gitu ya? Alhamdulillah Mbak Adel, setelah 11 tahun ya sampai sekarang ini, 11 tahun saya dan suami menikah, alhamdulillah sampai pada di titik sekarang ini yang saya rasa sudah sangat jauh lebih nyaman gitu ya daripada mungkin 8 tahun 10 tahun yang lalu gitu ya, masih banyak friksi-friksi dengan suami gitu ya. Jadi saya sangat bersyukur ada di sampai pada di titik sekarang yang sama suami itu udah sangat nyaman sekali gitu. Jarang sekali bentrok gitu ya. Meski kalau ada selisih paling ya selisih kecil lah. 10 menit, 5 menit udah selesai gitu ya, pelukan lagi gitu ya. Itu dulu tuh susah banget seperti itu. Kenapa gitu ya? Nah, ini apakah mudah? Tentunya tidak ya, tentunya tidak. Istilahnya tuh saya seperti sudah mengalami nangis darah gitu ya. Bercucuran air mata itu udah nggak tahu berember-ember gitu ya kalau dikumpulin mungkin gitu ya. Selama bertahun-tahun itu gitu ya, untuk menyesuaikan dengan suami gitu. Jadi memang tidak mudah Mbak Adel, tetapi saya punya komitmen gitu ya untuk terus bersama pasangan, untuk terus bertumbuh, untuk terus memperbaiki diri gitu ya. Sehingga alhamdulillah ada di titik sekarang ini gitu Mbak Adel. Luar biasa sekali Mbak Zaki, tidak berhenti untuk berusaha terus bertumbuh ya Mbak ya. Wah, tantangan betul ini. Nah nih Mbak, menurut saya ya Mbak, dan saya juga udah tanya-tanya nih ke teman-teman kira-kira apa aja sih masalah dengan pasangan tuh biasanya apa aja sih gitu kan. Nah, ternyata ini paling banyak ya tantangan dalam berdamai dengan pasangan itu umumnya ya toleransi dengan ego masing-masing diri. Terus toleransi dengan ekspektasi karena seringnya orang itu punya ekspektasi ya yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Toleransi dengan takdir atau dengan kondisi saat ini gitu. Menerima pasangan apa adanya. Nah, menurut Mbak Zaki ini ada nggak Mbak sharing atau mungkin tips ya untuk gimana sih biar kita tuh bisa lulus dari tantangan ini? Oke Mbak Adel, jadi sebelum sampai ke tips gitu ya, saya cerita dulu. Istilahnya dulu apakah suami saya jahat gitu ya, sehingga saya tuh terluka sekali gitu ya, sampai apa istilahnya tuh semua ujian hidup saya yang paling berat tuh kayaknya menghadapi suami gitu loh. Nah, ini kenapa kok bisa rasanya itu sakitnya tuh dalam gitu ya. Kalau misalnya aku tanya ke Mbak Adel, misalnya suaminya tetangganya Mbak Adel itu melakukan hal-hal yang menurut Mbak Adel tuh tidak ser gitu.
Mbak Del sakit hati apa enggak? Enggak sih, maksudnya kan itu tantangannya beliau ya, jadi saya akan menjaga hati saya supaya tidak ikut terlibat. Iya kan? Itu kan suami orang, ngapain gue urusin gitu ya. Nah, kenapa sih pasangan kita itu kok membuat kita tuh sakit gitu? Padahal itu mungkin hal sepele gitu, kayak misalnya SMS gak dibales-bales gitu ya, nggak bantuin pekerjaan rumah tangga misalnya, atau mungkin uangnya kurang gitu ya, uang belanjanya kurang dan sebagainya. Itu kayaknya tuh sakitnya tuh dalam banget gitu ya, sebelnya tuh sebel banget gitu ya. Itu kenapa begitu? Karena orang yang paling mudah menyakiti kita adalah orang yang paling kita cintai. Kalau suami tetangga kan kita nggak ada urusan kan. Tetapi kalau suami kita adalah orang yang kita cintai. Dan dialah orang yang paling mudah melukai kita sebagai orang yang mencintai dia. Kalau kita nggak mencintai orang itu, ngapain kita terluka kan? Jadi ini paradoksnya, ketika kita mencintai seseorang, itu juga ada sebuah peluang gitu ya, kita tersakiti. Nah, pasangan kita pun gitu. Kita kan mencintai suami kita ya. Dia yang paling berpotensi melukai kita dalam goresan yang lebih dalam dibandingkan orang-orang lain. Mungkin orang tua, saudara mungkin bisa menyakiti kita ya, membuat kita terluka gitu loh. Tetapi pasangan adalah yang saat ini paling kita cintai. Sehingga dia adalah orang yang sangat memungkinkan membuat kita terluka. Ya nggak, Badel? Nah, selanjutnya, sebenarnya yang membuat kita terluka itu apa sih? Apakah hanya nggak dibalas SMS-nya kita terluka itu ya? Apakah karena dia sibuk bekerja dan kita merasa dicuekin, sebegitu doang kita jadi terluka gitu ya? Ternyata suami kita, kalau bahasa saya dan suami, pasangan kita, itu adalah penyembuh kita gitu. Dia adalah orang yang memberitahu kita di mana luka-luka kita tuh berada sebenarnya. Misalnya nih Mbak Adel ada luka di lengan gitu misalnya ya. Misalnya Mbak Adel, saya nyolek Mbak Adel, naplok gitu misalnya, naplok di lengan Mbak Adel misalnya. Tapi Mbak Adel di sini nggak ada luka. Mbak Adel sakit nggak? Nggak ada lukanya. Ya paling ya cuman kesenggol gitu ya Mbak rasanya. Nggak sakit. Iya kan? Iya. Tetapi misalnya Mbak Adel habis kena tusukan pisau yang cukup dalam, dan itu lukanya belum sembuh, dan terus kesenggol sama saya, sakit nggak? Sakit Mbak, walaupun cuma kesenggol, sakitnya mesti terasa. Nah begitu, jadi pasangan itu kayak gitu, dia tuh kayak nyenggol diri kita, yang sebenarnya itu adalah luka kita sendiri. Sehingga ketika itu orang lain, mungkin kita nggak begitu kerasa, ya udahlah, bisa memaklumi, bisa menerima dan sebagainya ya. Tetapi ketika pasangan kita nyenggol luka kita, itu tuh kayak kita tuh sakit banget gitu. Nah, ini orang yang paling mudah menunjukkan di mana luka-luka kita berada, itu ya pasangan kita. Jadi ibaratnya, karena kenapa dia yang paling mudah memberikan tanda atau memberikan, ini loh kamu lukanya di sini, ya karena kita hidup 24 jam bersama dia kan. Dia yang tahu seluruh sisi lahir batin kita ya, luar dalamnya kita kan dia. Sehingga mungkin dia nggak sengaja nyenggol gitu, tetapi kita yang terpicu. Nah, jadi ketika kita dulu kan saya nggak sadar, rasanya dia yang sangat tidak berperi kesuamian ya. Jahat sama kita ya Mbak. Iya, tidak mempedulikan saya misalnya gitu ya. Tetapi setelah saya akhirnya kan saya menyalahkan pasangan, kamu harusnya begini, harusnya begitu ya, kamu tuh kurang gini, kurang gitu dan sebagainya ke saya misalnya kayak gitu. Tetapi setelah seiring waktu gitu ya, nah ini ibaratnya kayak ego tuh seperti ini. Tadi Mbak Adel gimana kita tuh mengikis ego kita ya. Nah disitulah fungsi suami itu mengikis ego kita tuh di sini gitu. Ibaratnya kayak sebuah besi yang mau dijadikan pisau gitu ya. Itu kan kayak dibakar dulu, ditempeleng pakai palu yang besar gitu ya, sampai benar-benar rata, terus nanti dihaluskan gitu ya sampai tajam gitu. Itu kan prosesnya menyakitkan bagi si besi loh. Menyakitkan Mbak. Ya kan? Prosesnya menyakitkan bagi si besi. Tetapi ketika besi ini menyadari bahwa dia akan diubah
untuk menjadi sebuah pisau yang itu bermanfaat, mengkilat, harganya lebih mahal dan sebagainya, itu dia akan terima dengan proses yang menyakitkan itu. Nah, dulu saya kan nggak tahu, nggak paham gitu ya, bahwa inilah sebuah proses yang sedang saya menempa diri saya ya, untuk ego saya itu mengecil gitu. Mungkin dulu waktu awal menikah ego saya itu besar sekali gitu ya. Saya maunya ini, pokoknya kamu harus nurutin saya kamu harus begini dan sebagainya ya. Keras kepalanya saya dan sebagainya itu yang ditonjolkan gitu. Jadinya kan kayak suami itu dituntut gitu ya, dituntut untuk memenuhi apa yang saya mau gitu ya. Kayak lagu tadi ya, apa maumu, apa mauku gitu ya. Kenapa meributkan hal yang itu saja gitu ya. Cocok banget lagunya untuk Nah, ya pembukaan acara. memang saya pilihkan yang pas gitu ya. Nah, itu Mbak Del. Jadi ketika lama-lama saya tahu, oh sebenarnya suami itu sedang menunjukkan di mana luka saya gitu. Misalnya contoh ya, ini contoh yang saya alami. Ketika suami saya sibuk dengan HP gitu atau laptop gitu. Saya itu merasa dicuekin, tidak diperhatikan. Merasa dia tuh punya dunianya sendiri. Akhirnya kan kayak pengen bilang, kenapa nikah sama saya? Nikah aja sama HP gitu kan. Rasanya tuh pengen ngomong seperti itu gitu ya. Ada kedongkolan di dalam gitu. Tetapi setelah direnungkan lama-lama tuh apa sih? Kenapa ketika suami saya menyuekin saya dalam perspektif saya loh ya. Saya tuh terluka. Lah, usut punya usut, ternyata ada luka di dalam diri saya. Saya itu kurang perhatian. Saya jadi menuntut suami saya untuk memberikan perhatian lebih kepada saya. Mungkin karena dulu saya itu orang tuanya banyak anak gitu ya. Ada 11 anak di keluarga saya, di orang tua saya. Dan saya anak terakhir. Mungkin buat saya Zaki kecil dulu gitu ya. Itu kayak kurang perhatian gitu. Orang tua sudah lelah gitu ya. Sudah lelah ngurusin banyak anak gitu. Jadi ketika ngurusin saya itu ya yang penting kasih makan tumbuh besar gitu ya. Tidak begitu diperhatikan apa kebutuhan emosi saya gitu. Sehingga ketika saya menikah, ternyata luka itu masih ada. Sehingga ketika suami hanya belum membalas SMS atau WA gitu ya, itu saya tuh terluka. Kenapa sih kamu lama banget balas WA-nya kayak gitu tuh. Itu tuh jadi masalah gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika saya bisa menelisik, ini kok saya kalau terluka ketika suami tuh kayak nyuekin saya. Itu kenapa? Ternyata saya tuh terlalu menggantungkan perhatian kepada suami saya. Saya menuntut suami saya untuk memperhatikan lebih kepada saya. Misalnya seperti itu. Atau misalnya saat awal-awal nikah gitu ya, kan keuangan belum begitu bagus gitu ya. Rasanya tuh sebulan cuma dikasih segini kok, kayaknya kurang gitu. Padahal saya melihat keluarga lain dikasih lebih sedikit dari saya, mereka baik-baik saja. Tetapi kok kenapa saya merasa kurang gitu? Saya akhirnya kan menuntut, tuh ini kan buat belanja seminggu aja kurang gitu. Itu kan suami sayanya naik darah, suami tambahan naik darah kan. Emang nggak capek apa nyari uang gitu kan. Nah, ternyata ketika saya menelisik lagi, saya juga punya luka tentang keuangan gitu. Bagaimana saya tumbuh di keluarga yang sederhana gitu ya, apa-apa ngepas gitu, bahkan untuk bisa kuliah kayak gitu ya, saya harus nyambi kerja dan sebagainya, itu tuh buat saya uang itu prioritas gitu. Ketika saya kekurangan uang, emosi saya naik gitu. Nah, jadi seperti itu contoh-contohnya Mbak Adel. Ketika saya merasa suami itu menyakiti saya, ternyata suami saya sedang nyenggol luka yang ada di dalam diri saya yang belum sembuh. Dan itu saya jadi tahu, oh ternyata saya di sini nih lukanya. Nah, gitu Mbak Adel. Jadi tipsnya ketika kita sudah sadar akan hal itu, tipsnya itu kita tidak menuntut suami kita untuk menyembuhkan kita. Suami kita cukup memberitahu aja. Oh kamu tuh punya luka di kurang perhatian. Oh kamu tuh punya luka di kurang uang dan sebagainya gitu ya. Akhirnya kita tahu, oh berarti cara menyiasati diri saya itu bagaimana. Nah disitulah Mbak Adel, tipsnya yang pertama kita tidak menuntut pasangan kita. Karena semakin dituntut, suami rata-rata itu akan malah menolak. Justru akan menjauh gitu. Misalnya saya minta diperhatikan, malah suami saya ya udah di kamarnya sendiri aja, di kamar kerjanya sendiri gitu ya. Malah semakin seperti itu gitu. Tidak memberikan apa yang saya minta gitu.
Nah, terus yang kedua, karena suami itu miliknya Tuhan ya, miliknya Allah gitu. Kita kan di sini saya menyadari akhirnya gitu ya, bahwa perjalanan hidup saya ini itu benar-benar urusan saya dengan Tuhan. Makanya ada istilah innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali ke Allah. Ketika saya menggantungkan apa-apa pada suami, itu saya terluka. Tapi ketika saya fokus kepada tujuan saya hidup di dunia ini itu untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Tuhan. Ketika itu yang saya tanamkan di dalam kesadaran saya jadi melihat di sekeliling saya itu semua berkah. Suami saya dihadirkan kepada saya itu adalah sebuah bentuk kasih sayang Allah gitu ya. Kan masih banyak tuh orang-orang yang sampai saat ini belum punya jodoh atau mungkin yang saat ini sudah ditinggal suaminya dan sebagainya ya. Suami saya sekarang didatangkan kepada saya itu bentuk kasih sayangnya Allah agar saya bisa memberikan pelayanan ya di dunia ini yang itu tujuannya nanti akan kembali kepada Allah gitu. Jadi seperti saya tuh diberi kesempatan untuk berbakti, untuk memberikan sebuah pelayanan di dunia ini kepada suami saya, melewati suami saya yang sebenarnya itu akhirnya ya bukan urusannya dengan suami sebenarnya, urusannya kita dengan yang di atas. Nah, mungkin itu 2 tips yang pertama. Jadi ketika saya menyadari itu, saya kembalikan lagi kepada Tuhan, saya kembalikan lagi kepada Allah. Misalnya, aduh kok suami saya kok keras kepala sekali gitu ya, menurut perspektif saya. Udah dikasih tahu, enggak mudeng-mudeng gitu ya. Enggak berubah-berubah gitu ya. Saya kembalikan lagi kepada Allah, doakan gitu ya. Ini punyamu ya Allah, suami saya ini punyamu. Saya serahkan kepadamu yang terbaik bagaimana harusnya beliau menjadi suami gitu. Kadang kalau lagi tidur gitu ya, saya ini bacain surat Al-Fatihah gitu ya. Kalau yang beda agama mungkin dengan tata caranya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau saya karena muslim, saya kalau suami tidur gitu saya bacakan Al-Fatihah sambil tak elus-elus kepalanya gitu ya. Mbok yo sing alus atine gitu ya. Seperti itu Mbak Adel. Jadi mungkin itu 2 tipsnya dulu ya. Nanti kalau ada yang tanya kali boleh. Pas banget Mbak Zaki ini ya, pas aku juga lagi galau-galaunya. Tapi aku jujur nggak kepikiran loh Mbak, ketika kita sedang minta banget ya energinya kepada pasangan itu adalah di mana letak luka kita dan itu kita harus menyembuhkan luka kita gitu. Saya baru nyadar sekarang waktu Mbak Zaki bilang karena seperti tipsnya Mbak Zaki ya. Jadi selalu jangan menuntut suami itu masih saya lakukan. Jadi saya masih sering menuntut suami bahwa pokoknya kalau secara nggak langsung ya walaupun saya tahu teorinya ya meminta suami untuk bertanggung jawab atas kenyamananku, kebahagiaanku, badalkan kebahagiaanku dan kenyamananku itu tanggung jawabku sendiri gitu kan. Bismillah, semoga bisa menjadi lebih baik. Nih, suamiku ada nih di sini nih dia ikut nyimak. Baik Mbak Zaki, Masya Allah. Ini ada Mbak Amel juga tadi yang komen ya. Ketika suaminya itu dari keluarga baik-baik saja, sedangkan Mbak Amel ini dari keluarga broken home, ternyata ada semacam rasa tidak menerima gitu. Kenapa sih suamiku harus di keluarga yang baik-baik sedangkan aku tidak? Bener Mbak, itu menunjukkan bahwa di mana luka itu terletak gitu ya Mbak Amel ya. Oke. Nah nih Mbak, jangan menuntut suami ya Mbak ya. itu tuh cukup berat sih Mbak. Maksudnya kan bagaimana kita mengendalikan diri kita kan gitu. Nah, dalam proses tidak menuntut itu kan biasanya kita sering ada ini ya Mbak, diskusi gitu kan. Dan biasanya ini kalau saya sendiri sama suami itu suka debat kusir Mbak. Jadi ketika berusaha menyelesaikan masalah itu sama-sama ngomong dan susah gitu loh Mbak, ngalah gitu. Aku izin soalnya ada suamiku di sini. Wah, hebat dong Mbak Adel ada suaminya ikut nyimak. Iya, biarinlah tebal muka dulu dikit. Nah,
untuk menyelesaikan debat kusir atau perdebatan ya antar pasangan yang misalkan tidak ada mau mengalah gini, kira-kira biar happy ending ceritanya tuh gimana Mbak Zaki? Ada pengalaman nggak? Nah, ini kita juga perlu lihat lagi Mbak Adel. Biasanya masalah apa yang sering diperdebatkan yang jadi debat kusir? Biasanya nggak semua masalah. Misalnya kita mau makan apa ya santai aja langsung oke gitu. Tapi ketika masalah uang misalnya, kok jadi nggak rampung-rampung ini gitu ya misalnya. Ya berarti disitulah lukanya Mbak. Ada luka di situ sehingga kita tuh merasa benar bahwa pendapat kita tuh ini yang benar loh. Kamu harus ngikut saya gitu. Atau misalnya saya misalnya itu sebentar Mbak Adel. Ini laptop saya mau habis. Bentar. Monggo Mbak dicas dulu Mbak, nggak tiba-tiba hilang mapet. Iya, lupa tadi nggak dicas dulu. Nah, misalnya yang sering debat kusir saya, contohnya gitu ya, itu saya suka jalan-jalan, suami enggak. Akhirnya kan suami saya introvert, sukanya di dalam rumah, belajar, nonton YouTube, main game dan sebagainya. Ya, dia sukanya mikir juga, bikin konsep-konsep kayak gitu ya. Nah, sementara saya dulu itu di rumah 2 hari di rumah saja itu udah stres banget buat saya. Karena saya suka ketemu orang gitu. Nah, ketika saya stres kan akhirnya menuntut suami saya untuk ayo dong jalan-jalan gitu. Bosen ini di rumah terus gitu kan. Sementara suami saya itu nggak suka keluar rumah yang nggak penting gitu. Nah, ketika ini terjadi berarti kan kenapa sih suami saya kok nggak seperti saya gitu ya? Saya kan pengen jalan-jalan. Nah, saya mencoba ini lagi. Oh, berarti saya tuh ketika suami saya tidak menuruti keinginan saya, itu saya terluka itu dan itu perdebatan kusirnya itu nggak berujung, nggak ada ujungnya. Ya gimana wong satunya sukanya di rumah, satunya suka jalan-jalan kan nggak ada ujungnya tuh. Tidak happy ending ya Mbak. Tidak happy ending. Ya dulu kayak gitu tuh bikin dongkol juga Mbak Del. Nah, saya ketemunya gini. Oh, berarti saya ini masih menuntut suami saya untuk ngajakin saya jalan-jalan keluar, gitu kan? Nah, berarti saya nggak menuntut. Saya mengikuti apa yang dia mau. Mungkin kalau suaminya sadar dulu mungkin bisa ya. Oke lah, mungkin suaminya itu mau ngeluruhin egonya dulu gitu. Akhirnya dia mau ngajakin jalan-jalan misalnya. Bisa jadi seperti itu. Tetapi ketika saya berharap seperti itu, kan nggak jadi-jadi. Semakin saya berharap, semakin saya terluka kan. Nah, ketika saya menyadari, oh ini berarti saya nih menuntut suami saya untuk sering-sering ngajakin saya jalan. Nah, sekarang dibalik, coba saya ngikutin suami saya. Saya mencoba menjadi menjadi pribadinya suami saya. Melihat dari sudut pandang suami saya yang sukanya di rumah. Oke, saya suka di rumah. Waktu itu saya ngapain kayak gitu. Saya punya project sendiri. Oke, saya di rumah nggak apa-apa. Coba saya latihan gitu ya. Latihan di rumah saja berhari-hari gitu. Apakah saya tetap nyaman-nyaman saja atau saya tuh kemerungsung gitu. Pengen keluar kayak orang di penjara pengen bedal gitu ya Mbak Adel. Nah, saya coba Mbak Adel dan itu alhamdulillah berhasil. Saya menjadi seperti suami saya. Ketika di rumah saya baik-baik saja. Dan ternyata memang nggak apa-apa. Di dalam rumah pun ketika saya mengerjakan sesuatu yang saya sukai gitu, ternyata itu tidak semenyeramkan sebelumnya yang saya stres banget ketika nggak keluar rumah gitu. Nah, justru ketika saya melakukan hal itu, suami saya justru menjadi kebalikannya. Dia yang akhirnya sering ngajak saya keluar. Nah, itu proses perubahannya seperti apa? Kok suami saya akhirnya mau menurunkan egonya sehingga dia mau mengikuti gaya hidup saya gitu ya, kesukaan saya. Nah, itu yang di luar kendali saya, Mbak Adel. Itu kayak memang sudah waktunya gitu. Kayak yowis wayahe suamimu tuh ngertiin kamu kayak gitu. Gitu Mbak Adel. Oh, ini ya Mbak, for things to change we must change first. Benar Mbak Adel. Jadi Pak Dodi. Jadi ketika kita istilahnya gontok-gontokan itu kan kita ini dengan pikiran kita, opini kita, suami kita dengan opininya kan nggak akan ketemu. Ya salah satunya ngalah ngikutin siapa dulu. Nanti suatu saat di perdebatan berikutnya gitu ya,
mungkin mudah-mudahan suaminya yang gantian ngikut kita gitu. Tapi tentu ya Mbak, komunikasi itu tetap harus dicoba ya Mbak ya. Jadi bukan berarti ketika kita berdebat di sini besok jadi kapok nggak mau komunikasi lagi gitu kan Mbak. Jadi tetap kalau bisa dicoba terus gitu Mbak. Apa Betul, gimana? betul Mbak Del. Saya sama suami kan tipe pendebat ya. Sama-sama sama-sama apa sering suka sekali mempertahankan pendapat gitu, nggak mau kalah gitu ya. Sama-sama kolerik soalnya. Nah, itu setiap hari tuh kita debat, Mbak. Debat apapun gitu. Tetapi kalau yang bukan esensial, misalnya kita debat masalah apa sih, hal-hal yang keilmuan dan sebagainya. Kan kadang saya merasa, aku lebih pinter misalnya gitu kan. Aku nggak mau kelihatan bego gitu kan misalnya. Aku nggak mau ngalah, Mbak Adel. Tetapi di situ nggak ada emosi. Nggak ada emosi, saya jadi jengkel dan sebagainya. Karena saya tahu perdebatan di saat itu adalah perdebatan tentang konsep, bukan tentang apa yang saya suka dan apa yang kamu nggak suka gitu. Jadi perdebatannya tentang apa dulu juga mesti dipilah nih Mbak Adel. Masya Allah Mbak, kita ngobrol seru banget ternyata udah jam segini. Ini saya bacakan dulu ya Mbak, pertanyaan Oke, dari member. Ada iya. hubungannya juga dengan perdebatan. Dari Mbak Galuh, Assalamualaikum Mbak Zaki, mau bertanya kalau untuk pasangan suami istri yang melakukan usaha bersama, saya merasa sering berselisih pendapat gitu. Ide saya di awal sering ditolak walaupun nanti kadang ada yang diperbolehkan. Nah, permintaan saya sering nggak dikabulkan saat itu juga. Itu gimana ya, Mbak? Apakah berarti saya kurang sabar dalam berkomunikasi? Silakan Mbak Zaki. Ya, kalau menurut saya, Mbak, misalnya di dalam usaha saya juga usaha bareng ya sama suami saya di SK Consulting. Kadang memang ada beda pendapat gitu. Tetapi ketika misalnya tuh ketika saya ngodor dengan apa yang saya lakukan gitu dan itu terbukti, ya sudah, saya melakukan hal yang terbaik. Bukan menyalahkan suami saya. Misalnya tuh kan pendapat saya lebih baik, misalnya kayak gitu. Itu enggak, nanti suami kita terluka kalau seperti itu. Jadi kalau kita merasa memang ini kayaknya langkah yang lebih baik deh. Ya sudah nggak apa-apa dilakukan saja. Tetap walaupun suami kita mungkin kurang setuju dan sebagainya ya. Tetapi kalau itu sama-sama sudah disetujui, ya akan lebih baik tentunya. Tetapi misalnya Mbaknya itu merasa kayak usulnya atau pendapatnya itu tidak diterima oleh pasangan, oleh suaminya, tetapi Mbak merasa itu tuh kayaknya pendapat saya itu benar gitu, ya nggak apa-apa, silahkan dilakukan saja. Nanti suami akan melihat, oh ternyata pendapat-pendapat istri saya tuh ada benarnya. Nah, suatu saat mungkin beliau akan lebih mudah menerima pendapatnya Mbaknya ketika Mbak bisa membuktikan bahwa apa yang Mbak katakan itu benar gitu, terbukti gitu. Tapi ketika terbukti itu ya jangan nyalahin suami, nanti suami jadi mangkel lagi, jadi mangkel ya nggak melihat sisi kebaikan kita atau sisi bahwa kita itu memiliki pendapat yang betul gitu, tapi malah melihat oh kamu tuh jadi istri ngelunjak gitu misalnya, ngerasa menang gitu ya, kamu malah ngelunjak, itu malah kayak gitu. Jadi ketika kita mencapai apa yang kita inginkan dan sebenarnya itu enggak direstui suami misalnya itu awalnya, ya sudah kita tidak usah membuat suami kita merasa disalahkan gitu. Betul sekali ya Mbak ya. Mungkin kita perlu berdiri di atas kaki suami, maksudnya mencoba ketika berada di posisi suami gitu. Mungkin pertimbangannya dengan background yang berbeda mungkin beda juga dengan kita. Oh Betul, ya, Mbak sudah Del. dibalas oleh Mbak Galuh. Baik Mbak Zaki, terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya Mbak dari Mbak Iin. Mbak Iin, apakah mau bertanya langsung atau saya bacakan? Nanti mungkin yang mau bertanya langsung bisa angkat tangan ya, nanti dipersilakan untuk open mic. Untuk Mbak In, saya bacakan dulu. Assalamualaikum Mbak Zaki. Oh ya, dibacakan saja. Baik. Izin bertanya. Jadi Mbak In ini merasa jika menyentuh luka batin suaminya, tetapi suaminya itu belum menyadari jika dia itu memiliki luka itu. Itu gimana ya, Mbak? Dikomunikasikan, Mbak. Misalnya contohnya suami saya apa ya? Yaitu suami saya misalnya dia dulu suka main game misalnya. Sekarang suka main game karena dulu suami saya itu
waktu kecil tuh disuruhnya belajar terus sama orang tuanya tuh, nggak boleh main gitu. Apalagi game. Waktu itu kan game masih mahal ya, waktu zaman kita kecil tuh. Akhirnya kan nggak diturutin sama orang tuanya. Sementara teman-temannya itu karena sekolahnya di kota, di sekolah favorit di kota itu, teman-temannya itu anak-anaknya orang kaya semua. Mereka tuh mainnya game yang waktu itu gitu. Akhirnya ada luka di dalam suami saya gitu, yang ketika itu apa namanya, sampai dewasa, sampai sekarang itu kayak masih perlu dikasih makan gitu. Sehingga dulu ketika suami saya waktu menikah dengan saya dia main game, saya itu protes gitu. Ngapain sih tua-tua main game gitu ya. Waktunya habis buat main game, sayanya kurang diperhatikan dan gitu. Suami saya tidak melihat itu luka waktu itu ya, karena seneng aja dia main game gitu. Tetapi saya yang akhirnya menyadari, oh ternyata itu tuh lukanya suami saya masa kecil. Dia tuh dulu ingin main game, nggak keturutan. Akhirnya sekarang setelah bisa, punya dana, punya waktu gitu ya, akhirnya dihabiskan buat sering main game gitu. Akhirnya ketika saya menyadari itu, saya memahami dan mengikhlaskan gitu. Oh iya silahkan main game. Malah tak belikan itu game yang modern gitu ya, kursi game yang bagus dan sebagainya saya belikan gitu. Saya dukung gitu ya. Nah, berarti ketika suami kita belum menyadari itu adalah luka, kalau mbaknya sudah menyadari kan mbaknya jadi maklum. Jadi memaklumi, jadi tidak menjudge, jadi tidak menyalahkan. Oh, suami saya itu ada lukanya di situ. Oh ya, silahkan disembuhkan kayak gitu kan. Silahkan dinikmati apa yang sedang dulu tuh belum, sekarang sedang dinikmati, silahkan dinikmati. Jadi kita punya pemakluman yang lebih luas karena kita melihat ada luka di suami kita. Kalau kitanya yang belum melihat ada luka di suami kita, malah kita yang repot, Mbak. Kita yang merasa jadi suami kita tuh belum bisa memaklumi suami kita akhirnya. Kalau sudah mengetahui, kita jadi maklum. Gitu, Mbak? Oke, baik. Mungkin kalau nanti Mbak Iin mau merespon, silahkan ya, Mbak. Ini saya bacakan dulu pertanyaan berikutnya dari Mbak Iis Siti Jannah. Mbak, bagaimana kalau kita dan pasangan itu sama-sama pemimpin dalam pekerjaan? Jadi, dalam rumah tangga itu juga sama-sama ingin memimpin, ingin jadi pemimpin. Itu gimana, Mbak? Silahkan, Mbak Zaki. Oke, Mbak. Sebenarnya saya sama ya, saya juga kolerik, suami saya kolerik, ingin mendominasi gitu ya. Nah, Mbaknya kalau misalnya Mbaknya sudah punya putra atau belum? Kalau boleh tahu. Mbak Iis, Mbak Iis Siti Jannah. Ya, halo. Belum, Mbak, belum. Oh iya. Ya. Sebenarnya kalau belum punya anak atau belum punya putra itu lebih meminimalisir apa yang harus kelola di dalam rumah tangga ya. Karena kalau sudah punya anak itu nanti urusannya lebih banyak lagi. Nah, sebagai yang belum punya anak, misalnya kayak seperti saya gitu ya, sama suami sama-sama dominan gitu ya, sama-sama pendapatnya pingin didengar, sama-sama pingin menguasai gitu ya. Nah, ini hanya perlu ngalah aja sebenarnya, Mbak. Yang salah satunya ngalah. Nah, dulu awal-awal saya tuh dua-duanya nggak mau ngalah. Nah, ketika kita sama-sama sadar, akhirnya kita jadi tahu kapan suami saya yang memimpin, kapan saya yang memimpin. Misalnya untuk urusan rumah tangga saya yang mimpin. Misalnya suami saya tak tawarin, suami saya mau bantuin urusan rumah tangga apa. Saya yang itu kan mimpin juga, mengurus rumah tangga itu kan manajemen juga ya. Misalnya, oh saya bisanya maunya cuci piring sama ngosek WC kayak gitu. Ya sudah, tak jadwalin itu suami. Oh berarti ini tugasnya suami saya, mencuci piring sama ngosek toilet gitu. Nah misalnya urusan yang lainnya, urusan makan dan sebagainya, itu ya saya yang mengambil alih. Nah, kalau misalnya urusan kerjaan, karena kerjaan ini suami saya, ya sudah saya serahkan kepada suami. Saya hanya menjadi wakilnya atau partnernya. Apa-apa yang saya kerjakan tentang usaha, itu saya konsultasikan kepada suami saya. Saya ngapain ini tugasnya, gitu ya. Misalnya hubungan dengan konsumen, hubungan dengan pihak hotel, hubungan dengan perusahaan-perusahaan, itu bagian saya gitu. Sementara suami saya yang bagian
bagaimana dia nanti di workshopnya seperti apa dan sebagainya, itu urusan suami saya. Jadi saling berbagi tugas saja, Mbak. Nah, di situ ketika kita nggak jadi pemimpinnya ya kita nurut gitu. Sementara pasangan kita ketika bukan sedang di urusan yang kita pimpin, ya dia ngikut kita gitu. Kayak misalnya jalan-jalan, misalnya suami saya kan nggak suka jalan-jalan, ya saya yang ngambil alih. Misalnya kita mau jalan-jalan kemana nih, mau ke luar negeri kemana nih, misalnya gitu, ya saya yang ngurusin gitu. Misalnya kemarin kami ke Turki, ya semuanya saya yang ngurusin, Mbak. Suami saya tinggal bayar aja. Semuanya saya ngurus. Misalnya seperti itu. Jadi ada porsinya kita tuh menjadi pemimpin, ada porsinya kita menjadi partner gitu. Mungkin gitu ya. Silahkan Mbak Iis mungkin mau memberikan respon. Saling membuat kesepakatan berarti ya Mbak ya. Kamu bagian apa, aku bagian ini gitu. Kita bisa berpengaruh ya dengan bagian kita. Iya Mbak Adel, kalau saya begitu Mbak Adel. Jadi kalau dulu kan kenapa sih suami saya nggak mau bantuin kerjaan rumah gitu kan? Akhirnya kan dongkol sendiri kan. Ketika saya maksa suami juga melakukannya dengan dongkol, bukan dengan bahagia gitu. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan, oke, saya ngurusin rumah tangga nih, tetapi bantuin dong. Masa saya doang gitu kan? Kamu mau bantuin apa misalnya? Ya gitu. Ketika sudah saya bisanya cuma nyuci sama yang ngosek WC, ya udah silahkan dilakukan gitu. Oke, siap. Nah, sebenarnya kayak ngobrol kayak gitu tuh, kamu bagian apa, aku bagian apa gitu. Itu perlu dibahasakan juga atau kayak ya udah karena kan udah sama-sama dewasa lah, maksudnya ngerti gitu. Terus sama-sama kita juga berdua cari uang untuk keluarga gitu kan. Nggak ada yang harus setara gitu kan. Maksud aku adalah harus setara. Aku juga kerja cari uang kok gitu dan kamu juga cari uang. Jadi di rumah juga ya harusnya bisa balance lah gitu. Ketika aku capek ya kamu juga harus bantuin dong pekerjaan di rumah gitu. Itu harus ada kesepakatan di awal atau kayak udah terlanjur menikah ya gimana Mbak? Kadang kita kan juga susah nih kalau mau ngobrol seperti itu dengan pasangan. Paling gitu sih Mbak. Oke Mbak Adel, gimana? Saya jawab. Boleh Mbak, silakan. Ya sebenarnya ini ada di salah satu materi program basic Permata Hati ya. Ya jadi kalau Mbak tertarik silakan untuk gabung dengan Permata Hati, ada di materi komunikasi harmonis. Itu kita membahas lebih detail lagi gitu ya. Bagaimana kita mengatur, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memanajemen komunikasi kita dengan pasangan kita. Tetapi saya jawab singkat di sini. Iya, kita perlu komunikasikan. Menikah kan kita dua orang yang berbeda ya, dari keluarga yang berbeda, dengan kebiasaan keluarga yang berbeda gitu. Mungkin suami di keluarganya itu nggak pernah ngapa-ngapain di dalam rumah tangga gitu. Kan? Mungkin apalagi orang Jawa ya, kebiasaan yang ngurusin rumah tangga itu kan perempuan. Jarang sekali laki-laki yang mau ngurusin urusan cucian, urusan ngepel dan sebagainya, itu jarang sekali. Karena memang kayak sudah umumnya orang Jawa itu laki-laki tuh diungguh-ungguh gitu loh Mbak. Tetapi kan zaman sudah berubah. Dulu perempuan mungkin hanya ibu rumah tangga, sekarang perempuan sudah bisa nyari uang, ya kan? Nah, sementara di dalam rumah tangga kan pekerjaan juga banyak. Kalau semuanya dilimpahkan ke istri, kan istrinya nanti stres. Ketika istri stres, dia juga tidak bisa memberikan pelayanan yang baik untuk suaminya. Ketika istrinya tidak bahagia dalam melayani suaminya yang stres juga. Ini kenapa sih istri sewot mulu? Kan suaminya yang repot kan? Suaminya yang pusing kan? Nah, disinilah kita perlu sekali untuk berkomunikasi tentang yang utamanya itu masalah di dalam rumah tangga kita sendiri. Karena ini pondasinya. Ya, bahkan sekedar urusan ngepel dan nyuci itu tuh perlu dikomunikasikan gitu. Ya, bagaimana caranya? Nah, itu silahkan nanti bisa kita bahas lebih jauh ya di komunikasi harmonis di program basic Permata Hati. Nah, caranya bagaimana misalnya Mbaknya kesulitan misalnya untuk saya tuh pengen loh suami saya membantuin pekerjaan rumah gitu. Ya, bisa dimulai dari ngobrol-ngobrol ringan, Mbak.
Kalau dari guru kita ya Mbak Adel, Bu Oke, Septi oke. itu ada 3 Mbak Adel rumus gitu ya untuk kita membangun komunikasi dengan pasangan, yaitu sering-seringlah ngobrol bareng, bermain bareng, sama beraktivitas bareng. Beraktivitas bareng. Mantra. Ya mantra dari Ibu Septi ya, guru kami gitu ya. Itu tuh sering-sering ngobrol. Kalau kita jarang ngobrol gitu ya, mau ngomongin urusan cucian ya susah memang. Ya jadi sering-seringlah ngobrol dengan pasangan. Ngobrol yang nggak penting pun nggak masalah. Yang penting kita ngobrol, ada komunikasi dengan suami istri gitu. Nah ini tuh saya pengen sampaikan lagi Mbak Adel. Kadangkala kita tuh menikah, itu dikiranya mungkin hanya urusan hubungan suami istri gitu ya. Padahal 90% di dalam rumah tangga itu kebanyakan itu adalah komunikasi. Kan kita misalnya berhubungan dengan suami suami istri, berhubungan suami istri kan nggak setiap hari kan. Misalnya seminggu berapa kali dan sebagainya. Tetapi yang namanya kita berkomunikasi itu setiap waktu loh, 24 jam kita mungkin, atau yang bekerja mungkin ya nggak sebanyak itu ya. Mungkin ada 8 atau 10 jam bersama. Bagaimana kita mau memaksimalkan waktu yang ada ini jika kita tuh tidak pernah berkomunikasi dari hati ke hati dengan pasangan. Itu akan terjadi kesenggangan yang lama-lama tuh semakin lebar gitu. Kita mungkin kayaknya sosok yang selalu bersama di dalam satu rumah, tetapi ada sekat dinding yang sangat tajam di antara kita. Nah, seringkali perselingkuhan dan sebagainya itu terjadi karena ini. Di dalam rumah tidak bisa nyambung dengan istrinya, ketika di luar rumah ketemu dengan seseorang yang nyambung, akhirnya jadilah di luar rumah sana. Nah, ini penting sekali karena bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan biar enak dan nyaman gitu ya. Ini perlu latihan yang jelas ya, seperti kata Mbak Adel tadi, dikomunikasikan lagi, dikomunikasikan lagi, dikomunikasikan lagi. Kayak misalnya suami saya tuh ketika saya mengkomunikasikan sesuatu gitu ya, bilangnya iya, tetapi tidak langsung dikerjakan. Misalnya saya bahasa cintanya itu sentuhan gitu ya. Saya suka dipeluk, suka pokoknya sentuhan lah. Saya sudah bilang ke suami saya senang ketika dipeluk gitu. Kalau mau tidur dipeluk, bangun tidur dipeluk dan sebagainya. Suami saya jangankan meluk, megang aja jarang gitu. Ya karena Memang perlu itu. komunikasi. Iya betul, karena itu bukan sesuatu yang penting buat suami saya ya. Jadi harus sabar-sabar ngingetin terus gitu ya, Mbak. Betul, jadi dulu masalah saya tuh susah ngomong karena saya aslinya tuh pendiam gitu ya, bukan orang yang suka ngomong gitu. Ketika mau ngomong itu aja berat banget. Mau ngomong itu sudah nangis duluan. Giliran sudah berani ngomong, suami juga nggak langsung berubah. Kayak misalnya tanda tangan lah, kita biasanya tanda tangan dengan tangan kanan. Langsung kita suruh pasangan kita tanda tangan pakai tangan kiri, itu pasti akan kaku gitu, nggak langsung bisa. Makanya perlu dilatih juga, makanya diingetin lagi. Bilangnya iya nanti saya peluk misalnya gitu ya, dulu suami saya. Tapi ya nggak dilakukan gitu. Nah pada suatu waktu akhirnya sadar sendiri gitu. Oh ternyata istri saya butuh bahasa cintanya seperti ini, berarti saya melakukan ini. Karena buat suami saya kayak gitu tuh lebay gitu. Nah, contoh lucunya misalnya lagi jalan di mall dan jalan-jalan sebagainya. Suami saya tuh dulu tidak mau pegangan tangan. Apa alasannya? Malu, risih, lebay. Itu katanya. Itu kan buat saya yang orang cukup romantis ya. Itu nyebelin banget gitu kan. Masa megang tangan istrinya malu gitu kan. Itu kan nyebelin banget. Nah, akhirnya itu saya baru dipegang tangannya itu setelah entah itu 3 tahun atau 4 tahun pernikahan, itu baru suami saya mau megang tangan saya ketika jalan. Nah itu jadi memang perjuangan ya Mbak ya. Betul, jadi butuh kesabaran ya. Ini maaf ini kok saya tadi 2 kali kelempar jadinya Ya, ini apa namanya? Iya, saya Mbak yang kelempar bukan Mbak Zaki. Mbak kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Ini ada yang menanyakan Assalamualaikum, bagaimana cara menyembuhkan luka lama yang kita miliki Mbak? Ini udah masuk beda topik sebenarnya ya. Gimana Mbak? Oke, ya nggak apa-apa saya jawab singkat ya Mbak Adel. Ketika kita tahu itu sudah cukup baik, ketika menyadari itu sudah lebih baik gitu ya.
ketika kita mau menyembuhkan itu yang terbaik gitu ya. Misalnya saya lukanya itu di kurang perhatian misalnya ya, sehingga saya menuntut suami saya tuh meminta perhatian, memberikan perhatian kepada saya. Ketika saya sadar, oh ternyata tuh ini luka, sehingga saya tuh kecewa ketika suami saya tidak memberikan perhatian, gitu kan. Nah, saya mencoba untuk memberikan perhatian kepada diri saya sendiri. Saya tidak butuh orang lain untuk memberikan perhatian kepada saya yang akhirnya saya merasa puas. Saya latih itu ya dengan mengapresiasi diri saya, memperhatikan diri saya. Misalnya, saya ke salon misalnya ya, memperhatikan diri saya beribadah dengan lebih khusyuk ya, memperhatikan pikiran saya, jiwa saya, latihan meditasi dan sebagainya. Itu kan kayak kita tuh yang selama ini tuh mata itu keluar terus ya, memperhatikannya di luar terus. Ini suami saya kurang ini, itu kurang itu dan sebagainya. Itu kan perhatian kita tuh keluar terus. Tetapi dengan berlatih meditasi, berlatih dengan ibadah yang lebih khusyuk, kita tuh jadi lebih memperhatikan ke dalam. Dan itu cukup membantu saya untuk merasa puas dengan diri saya sendiri, tanpa saya harus menuntut suami saya memperhatikan saya. Itu cara saya menyembuhkan luka saya, Mbak. Nah, misalnya saya membuat sebuah progres, misalnya, akhirnya saya bisa nih, misalnya menulis buku. Akhirnya saya memberikan reward, misalnya, oh saya bisa nulis buku nih tahun ini. Saya akan jadikan hasil penjualan buku ini buat saya berangkat umroh misalnya. Itu tuh saya jadi kayak saya memberikan perhatian kepada diri saya sendiri. Masalah suami saya memberikan perhatian atau tidak itu biarlah itu urusan beliau. Dan alhamdulillah seiring saya memperhatikan diri saya dan saya puas dengan diri saya, suami justru semakin memberikan perhatian yang lebih, semakin care, semakin sayang dan sebagainya. Nah, silakan Mbaknya, itu apa lukanya? Nah, silakan Mbaknya juga kira-kira itu obatnya apa? Mbaknya mau menyembuhkan, mau lewat apa? Nah, dari situ Mbaknya akan tahu. Baru dilakukan. Dan memang itu tidak sebentar ya. Menyembuhkan luka itu enggak sebentar, tetapi memang butuh rutin gitu ya, butuh waktu yang cukup gitu ya. Sehingga Perjalanan kita panjang. merasa, iya betul. Ya seperti itu Mbak Adel, kayak kita tuh lagi di sisik Iya. kisik-kisik gitu ya, Yes. biar jadi pisau yang tajam Tajam, gitu. jadi permata yang berkilau. Ini Mbak, ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Nanik, tapi ini menurut saya ada hubungannya juga ya sama pertanyaan Mbak Enis. Bagaimana menghadapi suami yang maunya menang sendiri? Ini kalau yang Mbak Enis ini mungkin ada hubungannya dengan trauma ya, memang ada hubungannya dengan trauma. Jadi terlalu ketat dengan aturan gitu. Jadi karena dia ada trauma, jadi memberikan aturan itu sangat ketat gitu. Itu kita harus bagaimana Mbak? Oke, berarti ini kan Mbaknya masih melihat masalah di suami ya. Masalahnya ada di suami, masih melihatnya seperti itu kan. Nah, coba Mbaknya melihat ke dalam diri Mbak. Ketika suami Mbak, mungkin memang seperti itu ya, apa tadi disebutannya? Otoriter, apa Mbak Adel? Iya Mbak, otoriter. Otoriter gitu ya. Mungkin Mbaknya melihatnya seperti itu. Dari sudut pandang Mbaknya loh ya. Ini dari sudut pandang Mbak melihat suami Mbak. Kalau dari sudut pandang suami, apa demikian? Belum tentu loh. Mungkin suami itu saking care-nya kepada Anda, sehingga dia memberikan aturan-aturan ya. Atau mungkin suami itu saking perhatian, atau saking ingin melindungi Anda gitu ya. Atau ingin melindungi keluarganya, sehingga dia memberikan sebuah aturan-aturan yang ketat dan otoriter versi Anda. Nah, saya ingin menanyakan, apakah Bapak Anda itu seperti itu? Kalau iya, mungkin sebenarnya di dalam diri Anda itu seperti melihat cermin luka pada diri suami Mbak. Jadi Mbak tuh selama ini mungkin ya dididik atau mungkin hidup di dalam keluarga yang otoriter dan sebagainya gitu. Ketika ketemu pasangan, kok kayak balik lagi ke masa lalu Anda. Kok ini orang kayak ayah saya, kayak bapak saya, orangnya otoriter, banyak aturan, maunya menang sendiri dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah bisa melihat itu, berarti kita kalau mau merubah pasangan itu akan kesulitan, Mbak. Saya sudah mengalami. Ketika kita ingin mengubah pasangan itu sangat sulit. Bukan arena kita.
biarlah Tuhan yang mengubahnya ya. Yang utama kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang ada di dalam kendali kita. Itu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita praktikkan. Karena kita tuh tidak bisa mengendalikan orang lain. Bahkan itu suami kita, orang terdekat kita. Kita nyuruh-nyuruh, dia suruh dengan otoriter itu ya mungkin belum tentu akan terjadi gitu. Nah, berarti yang kita bisa lakukan apa? Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Misalnya suami kita otoriter, ngatur gini-gini, akhirnya kita emosinya marah tuh, naik misalnya, jengkel dan sebagainya. Yang perlu kita kendalikan apa? Ya emosi kita. Bagaimana kita agar tidak naik nih amarahnya ketika suami kita sedang berada pada kondisi yang mungkin kita nggak suka gitu. Nah, caranya bagaimana? Itu yang mbaknya yang paling tahu. Mbaknya yang tahu, oh saya tuh kalau suami saya lagi marah, saya harus bagaimana. Nah, itu mbaknya yang paling paham tentang diri mbaknya sendiri. Oke, baik. Ini masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak. Ini pertanyaannya via japri ke saya, jadi tidak saya sebutkan nama. Mau tanya, ketika kita itu seorang wanita yang bekerja, tapi kesan suami itu tidak mencukupi kita gitu. Dan kesan suami itu tidak mencukupi kita, sebaiknya bagaimana kita tuh sehari-hari menyikapinya gitu. Gimana Mbak? Cukup jelas nggak pertanyaannya? Cukup jelas, maksudnya dia bekerja itu dikiranya suaminya kurang mencukupi, akhirnya dia nyari uang gitu kan? Kurang lebih seperti itu ya. Ya, monggo Mbak. Iya. Nah, dikomunikasikan itu benar terjadi seperti itu atau itu hanya persepsinya mbaknya? Mbaknya berpersepsi, oh suami saya itu kayaknya kurang suka kerja karena dia merasa jadi apa namanya itu? Dia merasa kurang mencukupi mbaknya gitu. Atau kalau memang benar seperti itu, ya dikomunikasikan saja. Misalnya mbaknya, oh saya tuh kerja bukan hanya untuk nyari uang, tetapi untuk aktualisasi diri. Ya, saya suka biar ilmu saya itu bermanfaat. Saya suka ketemu dengan orang-orang dan membantu orang lain dan sebagainya. Itu mungkin dikomunikasikan. Mulai uangnya ini uang saya nanti buat apa dan sebagainya, walaupun itu katanya tuh uang istri ya, suami nggak perlu tahu gitu katanya ya. Tapi kalau itu mungkin bisa meredam persepsinya suami tentang kegiatannya Mbak, ya bisa dikomunikasikan ke suami, oh saya ini ngumpul, ini loh hasil saya kerja, mau buat misalnya apa yang Mbak suka gitu ya, mau buat rumah atau mau beli mobil dan sebagainya, silahkan dikomunikasikan sehingga suami merasa, oh ternyata istri saya tuh bukan karena saya kurang, tapi memang dia tuh mengaktualisasikan dirinya gitu. Terus hasilnya itu nanti untuk kita bersama, untuk keluarga kita dan sebagainya. Mungkin seperti itu salah satunya. Atau barangkali mbaknya sebenarnya komunikasinya kurang lancar saja gitu ya, sehingga suaminya tuh ngerasa ada keganjalan ketika istri yang bekerja. Gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa Mbak? Boleh? Molor-molor dikit ya, teman-teman. Mohon pengertiannya ya, semoga pada berkenan kalau molor sedikit. Assalamualaikum Mbak, mau tanya bagaimana cara meredakan ego. Ini kayaknya ego sendiri ya. Soalnya kalau ke suami lagi berantem, rasanya amarah tidak bisa dikendalikan Mbak. Itu gimana ya Mbak? Ya. Mungkin para istri mengalaminya ya. Susah sekali mengendalikan emosi. Saya dulu juga begitu, Mbak. Perasaan saya sudah orang yang sangat sabar ya, belajar agama dari kecil gitu ya, beribadah dengan taat kayak gitu. Kok masih emosi itu masih meluap gitu. Nah, ternyata ada beberapa teknik sebenarnya, Mbak, untuk mengecilkan ego ya. Bisa dari intelektual kita ya, jadi kita tuh dari ilmu kan kita jadi lebih paham ya. Ketika kita paham kan kita jadi bisa mengaplikasikannya. Misalnya ternyata selama ini saya tuh lebih mengedepankan perasaan ya. Ketika suami saya begini, saya marah gitu. Itu tuh yang dikedepankan tuh perasaan. Nah, ini saya belajar dari suami saya, Mbak, karena suami saya itu memang orang yang pakai logika banget, orang yang logis banget gitu ya. Ternyata ketika kita para perempuan kan lebih pakai limbik ya, lebih pakai perasaan gitu. Apalagi orang yang feeling.
yang apa otak limbiknya yang lebih berperan gitu. Itu udah perempuan, limbik lagi itu udah double tuh, baperannya itu tingkat tinggi tuh. Seperti saya gitu ya. Kalau udah emosi itu susah mengendalikannya. Nah, saya belajar ini dari suami saya. Bagaimana kita meletakkan segala sesuatu informasi itu nggak langsung ke perasaan, tetapi dimasukkan dulu di otak gitu. Kita menelaah ini tuh informasi beneran seperti yang saya rasakan nggak sih? Atau jangan-jangan saya mempersepsikannya yang keliru. Nah, seperti lagu tadi yang di awal tadi ya, lagunya Naif. Jangan-jangan kita tuh kurang memakai logika sehingga perasaan kita yang dikedepankan. Ketika kita mengedepankan perasaan kita, logika kita tuh mati. Nah, padahal ketika kita melihat ada perdebatan, pertengkaran, atau mungkin kita melihat perilaku suami yang nggak kita sukai dan sebagainya, itu yang perlu dikedepankan itu pikiran kita, logika kita. Jadi dicerna dulu sebelum emosinya naik, pikiran kita tuh dipakai dulu gitu. Nah, ini dulu tuh saya sebel banget sama suami saya, gara-gara bilangnya tuh dipikir dulu, dipikir gitu kan. Nah, itu dulu tuh ini maksudnya apa, kan saya lagi emosi gitu. Nah, segala sesuatu ketika kita mengedepankan emosi kita memang akan sulit, Mbak. Jadi perlu kita memakai sedikit logika kita untuk mencerna apapun informasi yang kita terima. Sehingga kita tuh ada jeda gitu, ada jeda untuk memberikan kesadaran kita itu memaknai segala informasi yang kita serap, terutama yang dari suami kita. Itu yang pertama ya, pakai logika kita. Terus yang kedua, saya mulai ya lebih kemajuannya itu pesat gitu ya, pesat dalam meredam emosi gitu ya. Meskipun saat ini pun masih naik turun ya. Kadang kalau kesulut kayak gitu ya, yang itu melukai saya itu kadang masih kesulut juga. Misalnya saya disalahkan kayak gitu tuh, suami saya menyalahkan itu saya masih naik sampai sekarang pun masih gitu. Tetapi sadar, oh saya naik nih emosinya. Perlu mungkin menyendiri dulu atau tidak merespon dulu, menjauh dulu, tidak berkomunikasi langsung dulu karena lagi nggak enak nih. Saya tahu nih lagi emosinya lagi naik gitu. Tetapi yang dulu saya sangat emosional sekali dan baperan tingkat tinggi gitu ya, saya mulai merasakan yang pertumbuhannya pesat itu dengan puasa. Ya, saya ikut riadohnya Mbak Vivit itu ya. Itu puasa Daud gitu ya 3 bulan. 3 bulan 100 hari lah ya, 100 hari. Itu sehari puasa sehari enggak, itu puasa Daud ya. Itu tuh saya merasakan sekali ketika ada hal yang sama menyulut, misalnya suami saya ngomong apa yang nyalahin saya misalnya. Dulu saya bisa langsung emosi. Tetapi ketika saya membiasakan puasa, itu jadi kayak saya punya waktu gitu, waktu jeda untuk, oh ini suami saya lagi nyalahin saya ya. Oh kayaknya suami saya salah paham nih. Nah saya bisa mencerna, lebih bisa mencerna. Nah ternyata ketika kita bisa mengendalikan rasa lapar, kita akhirnya itu bisa mengendalikan apapun termasuk emosi kita. Tetapi ketika kita tidak terbiasa mengendalikan rasa lapar kita, ya udah kayaknya emosi itu kayak menguasai diri kita gitu. Jadi mungkin itu bisa dilakukan, Mbak. Kalau pingin melatih agar emosinya rada-rada tidak naik-naik gitu. Itu Mbak Del. Oke, baik Mbak Zaki, banyak sekali ya inspirasi yang kita dapat malam ini, teman-teman. Saya juga sebagai PJ Coffee for Change jadi terinspirasi juga, ternyata masalah luka batin ini masih menjadi momok ya, mungkin bisa kita angkat untuk tema-tema di CFC berikutnya. Jadi teman-teman nantikan ya, kita akan insya Allah masih ada lagi CFC berikutnya dengan tema-tema yang tentunya juga seru, bisa sering-sering bareng seperti ini. Sebelum saya tutup, nanti kita ada foto bareng. Saya juga mau promosi sedikit nih ya, karena Permata Hati ini adalah komunitas belajar bareng ya. Sebelumnya kita belajar bareng selama 1 tahun penuh dengan setiap bulannya ada materi-materi yang membangun diri kita, bukan hanya membangun ya, membantu kita menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Itu buat saya, bagi saya. Jadi saya sendiri yang saya rasakan dalam komunitas Permata Hati ini, saya bisa lebih percaya diri, saya bisa lebih menggapai sesuatu yang sebelumnya itu
kepingin menggapai, tapi tidak berani, ketakutan, merasa tidak punya support ya, karena saya sendiri juga adalah pejuang garis 2, saya sudah menikah selama 8 tahun, dan sampai saat ini saya juga belum diberi anak, jadi di berbagai sisi itu saya masih sering merasa insecure, merasa minder gitu ya, khas-khas seperti itulah. Bersama komunitas Permata Hati ini saya merasa mendapatkan support, teman seperjuangan, dan membantu saya untuk bisa terbang lebih tinggi, berkilau sesuai dengan kemilau cahaya yang saya munculkan gitu ya. Saya harap juga teman-teman mungkin yang merasa butuh lebih terarah lagi jalan hidupnya, atau merasa kehilangan arah saat ini harus bagaimana, mungkin ini bergabung dengan komunitas Permata Hati ini sangat membantu, karena dari awal kita akan mencari step-stepnya ya, mencari bersama step-stepnya dengan masing-masing kondisi yang berbeda. Jadi tidak harus seperti saya pejuang buah hati, tidak harus, karena teman-teman yang sudah lulus juga ada yang masih bujang gitu ya, ada juga yang sudah punya anak gitu. Jadi dan sama-sama merasakan dampak baiknya, manfaatnya begitu. Dan pas banget ini ya Mbak Zaki, bulan ini Desember ini akan dibuka pendaftaran untuk komunitas Permata Hati batch kedua. Yang mana nanti pembelajarannya akan dilakukan selama 6 bulan ke depan dengan 12 materi, mulai dari bukan perbaikan ya, mulai dari pembenahan mental, pembenahan fisik, sampai dengan lingkungan keluarga kita gitu. Jadi bismillah, semoga kita sama-sama menjadi lebih baik melalui komunitas Permata Hati ini. Mungkin ada lagi Mbak closing statement dari Mbak Zaki sebelum saya tutup. Video yang terakhir Mbak Adel. Ya, tunggu sebelum video terakhir kita foto bareng dulu ya. Foto bareng dulu apa video dulu? Video dulu boleh. Oke, baik, saya share dulu videonya. Udah ya. Nah, mungkin saya ini lagi ya, disclaimer lagi. Tentu ya, kita belajar bertumbuh itu tidak lepas dari usaha kita sendiri. Jadi ketika kita ingin menjadi lebih baik, tentu kita harus ikut berpartisipasi, tidak hanya menerima materi, tapi juga tentu mempraktekannya. Jadi kelebihan di komunitas Permata Hati ini, teman-teman harus mempraktekkan dan dibuktikan ya dengan jurnal atau dengan tugas gitu. Jadi jangan kaget dan jangan merasa takut gitu ya ketika mendapatkan tugas, karena itu adalah proses kita bertumbuh bersama gitu. Baik. Yuk silahkan dinyalakan ininya. Kameranya kita foto bareng sebelum saya tutup. Bentar ya, galeri. Ini yang mau menyalakan kamera apakah sudah semua? Ada yang bisa bantu screenshot mungkin? Saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Ya nggak apa-apa, kalau ya nggak bisa nggak apa-apa. Bentar. Lagi ya, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya cuma cukup 2 kali aja. Silahkan teman-teman kalau yang mau foto lagi. Ada mungkin yang mau mengklik?
Salam kenal ya semuanya. Saya senang banget nih bisa kenal bareng teman-teman semua yang ada di sini. Ada Mbak Maria Ulfa, Mbak Iin, Mbak Nailul, Mbak Elvita, Mbak Intan Kajito, ada Mbak Intan ternyata. Mbak Nur Husna, selamat datang ya. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Baik, saya akhiri dulu pertemuan CFC malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Sampai ya, Mbak jumpa Den, lagi. Gimana? Apabila tadi katanya banyak yang ketinggalan, itu bisa ditonton ulang di YouTube Permata Hati. Permata Hati itu di YouTube juga banyak ya. Jadi biasanya saya kalau mencari Permata Hati komunitas ini di YouTube itu klik Peca Kuca, ketik Peca Kuca. Jadi Peca Kuca itu juga teman-teman kalau melihat mungkin akan lebih memahami ya apa sih komunitas Permata Hati itu dan mungkin akan terenyuh juga karena keren banget Peca Kuca yang dibuat oleh Bu leader kita. Direktur kita. Nih coba saya tulisin ya Peca Kuca. Atau mungkin bisa dibantu share link ya di ini di kolom chat. Oke, nanti di-share di grup aja ya. Oh iya, benar. Oke, baik. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih Mbak Adel. Terima kasih Mbak Adel. Sama. Terima kasih Mbak Adel. Assalamualaikum. Mbak Zaki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.